Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Roll Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini, subscribe dan nonton terus sampai habis video ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terupdate dari dunia percaturan. Teman-teman, kita akan bahas partai di babak ke-7 yang mempertemukan Abhimanyu Mishra melawan Erik Rosen. Abhimanyu Mishra kita tahu merupakan pecatur muda dari Amerika Serikat yang memecahkan rekor sebagai Grandmaster termuda di dunia. Sementara sang lawan Erik Rosen ini merupakan streamer catur terkenal berasal dari Amerika Serikat dengan jargon "Oh no, my queen". Elo rating dia adalah 2359. Mereka bertemu di babak ke-7 Kevika Reykjavik Open di Islandia dan di meja 14. Abhimanyu Mishra pegang buah putih memulai dengan E4. Erik Rosen C5, sisilan defend, putih kuda F3, hitam E6. Abhimanyu Mishra memilih G3, yaitu sisilia tertutup untuk menantang sang streamer terkenal dari Amerika Serikat ini. Kuda C6, gajah G2, kuda F6, Abhimanyu Mishra menteri E2. Hitam dorong E5, seolah membuat permainan jadi benar-benar close atau tertutup. Abhimanyu Mishra melanjutkan dengan rokade pendek. Erik melanjutkan dengan gajah 7. C3 dimainkan oleh Abhimanyu Mishra dengan tujuan mencegah kuda ke petak D4. Kemudian hitam rokade pendek, putih kuda A3. Ingin memplot kuda di petak C4 ya teman-teman. Ini petak yang sangat ideal sekali untuk ditempati seorang Abhimanyu Mishra. Hitam menjawab D5. Coba mendobrak Erik. Pion E makan D5. Menteri D5. Kemudian Abhimanyu Mishra dorong D3. Hitam gajah F5. Abhimanyu Mishra benteng E1. Erik memilih gajah D6. Nah ini jadi sebuah pertanyaan ya. Mengapa hitam tidak mengambil gajah makan D3? Kenapa dia tidak mengambil pion di petak D3? Ya, jika hitam memilih mengambil pion di petak D3, maka putih akan menjawab dengan kuda makan pion E5. Ancam balas ancam. Apabila menteri makan E5, maka akan dilanjutkan menteri makan E5. Dan ini menguntungkan untuk bagi pemain putih, teman-teman. Apabila gajah makan menteri, maka gajah akan makan menteri petak D5. Dan pilihan ini juga menguntungkan untuk pemain putih. That's why Erik Rosen tidak memilih gajah makan pion D3 guys. Dia lebih memilih gajah petak D6. Nah sobat RL Chess, coba teman-teman baru 11 langkah ya. Ini di langkah ke-12. Coba teman-teman tebak langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini. Pause videonya dan cari langkah terbaik untuk Abhimanyu Mishra. Ya, tepat sekali adalah jalan kuda ke petak D4. Memberikan kuda secara gratis, tapi sebenarnya nggak gratis ya. Karena ada ancaman dari gajah G2 ke menteri di petak D5. Nah, di sini pilihan terbaiknya mungkin kuda C6 makan kuda D4 ya. Yaitu mengancam menteri kembali. Nah, tetapi Erik Rosen melakukan langkah yang luar biasa dan mengejutkan di langkah ke-12 ini. Sesuai dengan jargonnya, dia memilih menteri makan gajah petak G2. Oh no, my queen. Ini benar-benar dia tunjukkan tidak tahu apa yang mendasari. Mungkin dia mengira bahwa pertukaran menteri dengan gajah dan kuda itu setimpal. Tapi bagi saya dalam baru permainan 12 langkah menukar seperti ini, itu bukan pilihan yang tepat ya kalau menurut saya sih. Dan melihat ini jelas Abhimanyu seperti mendapatkan durian runtuh ya. Langsung saja makan menteri, petak G2, kemudian pion E makan D4. Ya, pilihan yang bisa dilakukan apabila tidak mengorbankan menteri adalah jelas kuda makan D4. Ya, apabila dilanjutkan pion C makan D4, pilihannya adalah tidak makan pion D4 ya. Jika makan maka ada ancaman kuda B5. Menteri ancam gajah dan gajah di petak D6 juga akan jatuh. Maka setelah pion C makan D4, mundur menteri E6. Pion D makan E5, benteng F E8. Nah, apabila gajah F4, gajah F8. Ya, kalau makan kuda, menteri E2 akan jatuh.
Ya tapi pilihan ini juga tidak menguntungkan juga sebenarnya. Jadi memang kesalahannya apa sih, kesalahan dari pemain hitam kalau menurut pandangan saya adalah ketika menjalankan D5 tadi teman-teman. Jadi ada space yang begitu mengasihkan dan ini riskan sekali menteri dipinning seperti ini. Oke, kita lanjutkan partainya. Pion E makan D4, kemudian kuda C4 Abimanyu, benteng F8. Menteri D1, gajah C7, menyederhanakan permainan, benteng tukar benteng, benteng E8, kemudian gajah G5 Abimanyu. Kuda D5, kemudian menteri B3, ancam pion B7, gajah makan pion D3. Abimanyu ambil pion B7. Kuda D8 dimainkan oleh Erik Rosen. Dan tidak mau memakan kuda di petak D5 karena ada ancaman gajah E4. Skakster. Yang memilih menteri B5, ancam benteng E8, benteng masuk E2. Abimanyu gajah tukar kuda D8, gajah D8 dan menteri D7. Ancam dua perwira secara sekaligus. Gajah E7 dimainkan. Kuda E5. Manuver kuda di petak E5 memberikan secara gratis apabila dimakan, maka ada trik sederhana dari seorang Abimanyu Mishra, yaitu menteri E8 skak harus ditutup dan mendapatkan benteng di petak E5. Kuda racun teman-teman. Ya, setelah kuda E5, jalan dari Erik Rosen juga benteng makan E5. Makan, dan pion D makan C3. Kemudian pion B makan C3 dan kuda B6. Ya, sepasang gajah kuda melawan menteri dan benteng. Ini jelas tidak seimbang ya teman-teman. Kemudian Abimanyu benteng D1 dan dijaga C4. Langsung ditubruk benteng makan gajah D3. Ya, seorang pemain taktikal beginilah gaya permainannya teman-teman. Mereka itu cepat sekali melihat bahwa ya nggak mungkin juga bahwa putih akan kalah dalam posisi seperti ini. Dia membuat ini lebih sederhana dengan benteng D3, pion C makan D3 dan menteri D4. Erik Rosen G6 masih melanjutkan, menteri D3, kuda A4, menteri A6 dimainkan oleh Abimanyu Mishra, kuda C3 dan menukar dengan pion A7. Satu pion bebas, Erik Rosen belum menyerah dengan kuda B5. Menteri B8, kuda A3 dan raja F3. Ya, coba menyusun dan menghalangi pion promosi di petak A. Abimanyu Mishra memindahkan rajanya untuk maju, menyerang, membantu menteri yang sendirian. Raja G7, raja E4, H5, F4, gajah E7, dan menteri E5 skak. Gajah F6, menteri C5, kuda B1. Ya, raja D3, dan menyerah Erik Rosen teman-teman, 39 langkah. Ya, kita tahu bahwa di babak kelima Abimanyu Mishra dikalahkan oleh Pragnananda Ramesbabu. Dan dia di partai ini menang begitu mudah melawan Erik Rosen. Nah, di babak berikutnya, berkat hasil kemenangan ini, Abimanyu Mishra akan berhadapan dengan Baskin Robert, pecatur dari Jerman dengan nilai yang sama, 5 poin. Abimanyu Mishra juga memiliki 5 poin, yaitu remis 1 kali di babak pertama dengan pecatur tuan rumah. Kemudian babak kedua dia bye, remis, dan hanya kalah 1 kali dari Pragnananda. Mereka akan bertemu di papan 12 teman-teman. Tinggal menyisakan 2 babak. Masih ada peluang untuk Abimanyu Mishra finish 3 besar. Bagaimana menurut teman-teman pengorbanan tadi yang dilakukan oleh Erik Rosen? Ya, itulah yang terjadi teman-teman. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes, Indonesia Jaya. Oh no, my queen.